Gambar apa, Nak? Creepy doll. Creepy doll? Oke. Oke, gambarnya kayaknya udah kelar. Kita ambil aja. Terus kita foto. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya yang sudah vakum. Terakhir upload itu 2017 kalau nggak salah. Sampai dengan 2021, corona hampir 2 tahun ini. Jadi di kesempatan kali ini aku pingin apa ya? Seperti di intro tadi, merubah gambar anakku yang paling kecil. Dia kan suka gambar tuh. Dia ngomongnya as a creepy doll, boneka aneh. Ya udah, pinginnya aku rubah ke digital imaging. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita buka filenya ke Photoshop. By the way, Photoshop yang saya gunakan kali ini di Photoshop versi 2021. Nanti di uploadan saya berikutnya saya bakal review apa yang baru di Photoshop 2021. Sakti sih sebetulnya ini Photoshop kali ini. Makin kesini makin sakti. Oke, ini gambarnya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini gambarnya, hampir mirip-mirip kayak aneh lah pokoknya ini. Aku sih udah bayangan idenya seperti apa nanti jadinya. Jadi kali ini aku mau bikin versi horornya. Soalnya dia tadi bilang creepy. Oke, terus ini coba aku masukin skinnya dulu ya. Kita bekerja di kulitnya dulu. Jadi ini tekstur karung goni. Ini aku duplicate sampai nutupin wajahnya sebagai bahan kulitnya nanti, kulit bonekanya. Termasuk kakinya. Aku merge, terus ini aku bikin path ya untuk maskingnya. Jadi di tiap-tiap kebanyakan nanti aku bakal pakai tracing seperti ini. Aku percepat ya teman-teman, soalnya membosankan kalau umpamanya nungguin ini. Oke, terus ini bagian kakinya sekarang. Nanti juga buat masking karung goni tadi ya, tekstur kulit tadi. Seperti ini. Serapih mungkin lah ya. Sekali lagi ini aku percepat biar teman-teman nggak lama nunggunya. At least teman-teman tahu prosesnya seperti apa gitu kan. Nah, seperti ini kira-kira. Terus kita masking. Nah, kita masking seperti tadi itu. Terus sekarang kita tracing bajunya, badannya. Oke, seperti ini ya. Aku percepat lagi biar nggak bosan. Ini terus tracking semirip mungkin dengan gambar asli. Maksudnya gambar tangannya anak saya. Aku tracking sedetail mungkin, bukan sedetail ya. Ya mendekati apa yang dia coret di sini gitu maksudnya. Di bajunya, lehernya, ya kira-kira seperti ini ya. Pakai warna merah lah. Oke, terus habis itu, sebentar ini kulitnya ini kan harus sampai leher ini, sampai dada. Ya. Berarti ini aku crop teksturnya, aku duplicate ke bawah. Ya kira-kira seperti inilah. Ya. Terus aku namain layernya biar nggak bingung nanti, karena ini kayaknya bakal banyak banget layernya, tumpuk-tumpuk gitu. Oke, terus sekarang bagian ini udah lengkap semua, badan, kulit. Sekarang aku kasih tekstur bajunya deh. Ini aku pakai tekstur karpet.
pakai tekstur karpet merah yang kelihatan teksturnya gitu ya. Sama ini aku duplikasi seperti yang untuk kulit tadi. Aku duplikasi seperti ini. Terus aku clipping mask ya. Masuk. Terus sekarang aku cropping bagian rambut. Aku bikin bagian rambutnya nih sekarang. Bagian rambut kok serem ya? Ya kayak gini. Jadi ntar aku cari dulu adjustmentnya. Ya kira-kira inilah ya. Ya oke. Terus aku resize. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu apa namanya, nggak perlu presisi dulu. At least kita tahu posisinya di mana, rambut di mana, body di mana, bagian tangan di mana. Nanti kalau ada mata dan wajah, detailnya seperti apa. Yang penting itu dulu. Oke, jadi aku ini sih masih nyari, masih drafting ini. Jadi di setiap pembikinan digital imaging itu biasanya aku drafting seperti ini. Jadi bagian-bagian esensial mana yang harus ada dulu, entah itu fotonya atau aset-aset yang pingin aku masukin nanti gitu. Terus ini aku rapin rambutnya ya, biar biar aku fill dengan masking. Jadi nanti kalau temen-temen belum paham apa itu masking atau clipping mask, kayaknya di video-video yang dulu di tahun-tahun sebelumnya itu aku sempat bahas gimana caranya masking. Ini ya kira-kira gini lah ya nanti presisinya. Ya oke, ini esensi objeknya sih udah masuk ya, kepala, rambut, badan. Oke, sekarang aku rapin rambutnya. Jadi aku duplikasi aset rambut yang tadi. Terus coba aku edit nih. Aku edit biar jadi satu gitu. Gimana sih? Ya aku usahakan serapi mungkin lah ya. Soalnya nanti kayaknya ini rambut, kalau di pikiranku ya rambutnya ini bakal nggak begitu kelihatan karena nuansa horor yang gelap-gelap gitu ya, gelap-gelap creepy gitu, creepy. Oke, aku atur posisi objeknya dengan puppet warp, tools yang lumayan sakti juga ini di Photoshop. Ya kayak gini lah ya, at least. Oke, ini aku rapin juga dengan puppet warp lagi, itu di bagian teksturnya biar nggak kelihatan flat gitu. Jadi biar kelihatan apa ya, teksturnya itu kayak 3D gitu. Jadi teksturnya mengikuti bentuk bonekanya kan nggak flat nanti. Itu ceritanya mau bikin boneka nih, dia kan gambarnya boneka tapi entahlah, boneka setan mungkin. Oke, ini biar kelihatan nggak flat aja ininya, apa namanya, tekstur kulitnya. Ini aku aplikasikan juga di baju puppet warpnya, jadi teksturnya itu bisa ngikutin sebentar, ya lekuk tubuhnya si objek. Oke, terus udah semua tadi. Sekarang aku mau bagian mata, jadi aku hide semua layer-layernya, aku sisain buat mata ya, aku lubangin deh pakai masking. Saya selalu ini ya, kalau apa istilahnya, sebisa mungkin memakai masking karena biar nggak ngerusak aset, nggak ngerusak objek. Jadi nanti
kalau ada kesalahan itu lebih mudah dikoreksi. Seperti itu. Oke, ini bentuk dasarnya mata. Itu matanya ini ya, sisian bahasa Jawa itu. Apa sih sisian itu? Enggak imbang satunya. Ya cobalah nanti kita cari-cari objek yang berbeda antara mata kanan dan mata kiri. Terus ini aku hidungnya aku cropping, terus aku bentuk pakai puppet warp lagi. Pakai puppet warp, terus aku kasih tanda kali ya. Kasih tanda biar kelihatan kalau itu hidung gitu. Ntar aku hapus dulu yang bawah biar nggak kebanyakan. Ini terus ya pakai puppet warp biar ya strukturnya berbeda kainnya, at least ya. Ya memang nggak begitu kelihatan sih sebetulnya, tapi ya kita coba sedekat mungkin atau sedetail mungkin pengerjaannya ya. Itu hidungnya saya masih belum kelihatan. Coba sementara saya kasih tanda dulu ya pakai stroke. Oke, mata, hidung sudah. Sekarang sekarang bagian bibirnya. Mulut nggak punya bibir ya ini. Aku tetap tracking ya, terus ngikutin bentuk mulut yang digambar. Oke, aku percepat lagi karena sekali lagi membosankan pekerjaan tracking itu. Ya. Sebisa mungkin aku ikutin deh. Aku ikutin lekuk-lekuannya terus. Mungkin dia tremor pas gambar ini. Nggak bisa lurus itu. Tapi ya oke lah, bisa dapat kesan horornya nanti di bayanganku ya. Oke, terus kita kasih nama layernya mouth. Ini udah kelihatan serem gini toh. Oke, terus aku masukin tekstur lidah. Ya bisa tekstur apa aja sih, cuma ini kayaknya oke nih, dapat apa ya, kayak pecah-pecah tekstur lidahnya. Terus tadi ada giginya, ini aku ada aset gambar taring. Coba aku crop dulu seperti ini. Oke. Terus aku sesuaiin ya. Bentar, aku hide dulu semuanya terus aku sesuaiin nih. Peletakan gigi. Seperti ini. Ya, seginilah. Ya, segini. Oke, duplikasi, terus mungkin ukurannya aku stretch agak biar nggak kelihatan giginya rata gitu. Seperti ini ya. Oke, bentuk dasarnya. Terus di bagian bandu nggak usah ngetrack kali ya, pakai pet aja. Pakai lasso tool aja. Pakai lasso tool aku pilih ya at least gini. Ini yang excess, yang kurang aku tambahin. Terus yang excess aku kurangin. Nah, ya kira-kira seperti inilah. Karena nanti ketutupan rambut kan, ceritanya gitu. Oke, terus udah jadi, aku atur dulu. Tiap-tiap ini dikasih nama, tiap-tiap layernya. Jadi ini pakai polka dot motif polka dot seperti inilah ya. Cuma kayaknya kegedean, aku kecilin aja. Kecilin seperti ini. Salah. Harusnya ada di, nah itu. Ya benar. Oke. Seperti ini. Aku pakai puppet warp biar nggak kelihatan kaku teksturnya. Sebisa mungkin biar mendekati apa ya, maksudnya sedekat mungkin, sebisa mungkin mendekati bentuk
bentuk bando yang melingkar gitu. Oke, semua udah, basicnya udah. Sekarang aku masukin, bentar aku masukin mata nih. Oke, mungkin yang kanan kasih ya kayak gini lah ya. Cuma nanti kita harus working on something buat yang itu ada reflection jendelanya itu. Ada pantulan jendela itu kayaknya kita atur ya. Ini aku bikin silang kasih apa nih ya? Coba kita pikir. Kasih ini kali ya, kasih mata kayak kertas diuntel-untel gitu. Oke, X mata ini aku lagi kasih. Ini blend. Aku blend biar kelihatan nggak kaku gitu. Ya seperti inilah ya. Jadi tadi ada proses shadow yang lupa nggak record. Proses shadowing untuk apa? Ngasih bayangan di seputaran mata itu. Memakai brush warna hitam sama blend. Oke, hampir sama ya, sudah ya. Ini lidahnya. Oke, aku kasih proses bayangan. Memakai brush biasa sih ini. Kayak gini lah ya. Blending mode-nya aja, main-main di blending mode aja sih sebetulnya ini. Seperti ini. Terus kayaknya terlalu merah ya, terlalu pucat ya, hitam segini lah ya, hitam segini. Oke, terus habis itu kita lebih gelapin lagi pakai blending mode. Ya oke lah segini lah ya. Ya oke, mendekati. Nah terus habis itu kita sebentar, kita namain dulu semuanya, terus kita kasih detail lagi kayak di area giginya biar nggak terlalu terang, itu giginya terlalu terang. Terus di bagian bibirnya kita kasih bibir aja biar kelihatan kayak bukan, ini kan kayak disobek gitu, biar kayak kelihatan masuk sedikit gitu loh. Ininya kayak masuk masuk bibirnya lebih agak melipat ke dalam gitu. Kita gelapin sisi dikit aja. Ya prosesnya memang banyak yang saya percepat karena membosankan teman-teman nontonnya nanti. Prosesnya itu kayak gini lah ya, kayak habis kebakar gitu. Kayak habis kebakar. Ya terus tanda X tadi ada kan di gambar aslinya. Itu juga sudah digambar. Terus ini untuk di bagian seputar leher. Ini nggak natural. Bentar ya, ini sekalian dibenerin. Terlalu banyak. Ya segini lah ya. Oke, terus ini pitanya biar nggak terlalu manis, biar kasih warna hitam tadi. Terus bagian ini aku leher dan wajah, pemisahnya ini memang harus ada pemisah ya. Meskipun tantangannya adalah skinnya sama. Kok skinnya sama? Ya teksturnya sama. Jadi memang harus dipisahkan dengan shadow, dengan bayangan. Sementara aku pakai garis pertolongan merah ini.
Coba aku bikin shadow ya, pakai brush aja sih, yang sederhana. Kita bikin layer dulu di sini, kasih nama shadow leher. Terus kita brush. Kok merah? Nah, kita brush. Ya, seginilah. Nanti kita atur lagi. Terus kita coba hilangin menurut garis pertolongan dagu itu ya, membentuk dagu. Oke, face guideline-nya ya dapat lah ya. Terus habis itu ini face guideline aku tetap pakai aja lah, tapi aku hitemin biar aku samarin gitu. Nah, biar tegas gitu, tegas struktur wajahnya lebih tegas. Terus kita sekarang kita sempurnakan bayangan biar kayak nenek sihir gitu loh, biar kayak mancung janggutnya gitu loh, bukan hidungnya yang mancung. Nenek sihir hidungnya juga mancung ya. Oke, terus sudah lah ya, udah kelihatan nggak flat ya. Terus kita rapihkan daerah sini kayaknya, soalnya kayak kelewat gitu bajunya. Tuh udah, terus kita kasih shading di bagian biar kelihatan lekuknya gitu. Shading di bagian bajunya. Terus di kancingnya juga kita atur. Ini terlalu banyak, terlalu terang. Jadi pakai drop shadow biasa dulu. Bisa loh pakai drop shadow biasa bisa ternyata. Terus kita gambar kancingnya. Pengennya sih meskipun bukan sebagai pusat perhatian, tapi at least sebisa mungkin detail nanti biar aku ngeliatin ke anakku, ini nak hasilnya nak. Semoga suka dia ya. Ini tadi proses pembuatan sakunya ini ya, sebetulnya hampir sama kayak pembikinan hidung tadi. Cuma memang di video ini banyak yang aku potong karena terlalu panjang. Pengerjaannya ini aslinya sih sekitar 2,5 jam. Jadi nggak mungkin saya mengupload keseluruhan 2,5 jam. Karena 10 menit pertama pasti kalian kabur. Nggak mau nonton. At least tahu lah prosesnya seperti ini ya, teman-teman. Saya lebih banyak menggunakan brush, lebih banyak menggunakan blending layers. Ini kita sekarang di bagian kakinya. Ntar aku tes dulu. Segini lah ya. Biar kelihatan nggak terlalu bersih gitu loh. Ini di daerah sini mungkin bawahnya lebih agak gelap, terus ya oke lah ya, udah cukup lah. Tengahnya nggak usah, biar dapat highlight gitu, seakan-akan kayak sinarnya datang dari depan gitu, dari depan atas sedikit gitu. Gimana sih ngomongnya? Kayak gitu ya. Terus sekarang di area bando ini kita sempurnakan karena kayak masih tempelan nih. Kita sempurnakan lagi-lagi pakai brush ya, pakai brush buat shading. Kok gini ya? Sebentar. Ini kayaknya kurang hitam, kurang masuk ya? Kurang masuk ke rambut gitu. Kita atur
Kayaknya kurang masuk ke rambut gitu, kita masking aja kali ya. Masking. Salah. Kita masking tipis-tipis ya, jadi kayak sedikit kayak masuk di rambut gitu. Kayak masuk di rambut. Sekarang di bagian aksesoris bandonya. Terlalu terang. Oke. Gini lah. Kita kasih shading buat pemisah antara aksesoris dengan bando. Kita kasih shadow di bawah aksesorisnya. Terus kita blending. Oke, draftnya udah jadi lah, kayak gini kira-kira. Terus dari objek mata tadi kita sempurnakan nih. Kita bikin warnanya agak gelap kali ya. Jangan terlalu coklat gini. Kita duplikasi dulu, terus kita main di hue saturation, saturasinya kita kurangi. Terus lightness-nya kita adjust dan kita hapus pinggir-pinggirnya yang terlalu lancip-lancip gitu, biar kelihatan lembut. Oke, terus habis itu hidungnya nih. Hidung kita shading. Kita shading berarti di bawahnya hidung nih, biar kelihatan pemisahan. Ini kan teksturnya sama soalnya. Jadi harus dipisahkan dengan shadow. Pisahkan dengan shadow, terus bentar. Ya, aku rapihin dulu ya, bentar ya. Rapihin. Shadow hidung. Enggak gitu hidungnya, bentar. Kayaknya kurang ya. Ya, nggak apa-apa, nggak presisi. Orang matanya aja nggak presisi. Itu kelihatan hidungnya ya, udah terpisahkan dari kulit wajahnya, meskipun teksturnya sama. Ntar ini aku kayak tempelan jadinya. Aku rapikan dulu. Ya, seperti ini ya. Terus berikutnya kita masukkan background. Ini ada background kursi, pinginnya aku tempatin di sini ya. Jadi kursi aku hilangin dulu. Pakai patch tool. Pakai content aware sih sebetulnya bisa, cuma kadang meleset ininya, hasilnya nggak sesuai. Mending pakai patch kalau aku. Oke, setelah hilang kita taruh paling belakang. Ini putih-putih apa ini ya? Putih-putih melati. Ntar dulu deh. Ini aku iniin dulu deh. Aku adjust dulu kira-kira posisi bonekanya di mana. Pinginnya sih bonekanya tetap di tengah. Posisi tetap di tengah. Terus gedenya udah bener. Ya seperti inilah ya. Oke sih kayaknya ini. Terus ini kayaknya di bagian rambut oh iya bener, di bagian rambut ini ngebersihinnya tadi kurang cihuy, jadi kita bersihin lagi. Satu grup kita koreksi. Jadi enaknya pakai masking itu kita masih bisa utak-atik kalau ada yang kurang cocok. Kebanyakan soalnya kesalahan yang ada itu adalah nggak pakai masking dan langsung dihapus gitu kadang. Jadi kita kalau mau mengkoreksi agak susah. Jadi oke, rambutnya kita bikin sehitam inilah ya. Jadi highlight rambutnya itu memang biar nggak terlalu kelihatan.
Bentar, kita adjust lagi di bagian background. Kita adjust. Terus kita kasih shading. Ini masih ada yang ganggu nih. Bagian rambutnya tadi itu. Aku hapus dulu. Sekarang kita shading ya. Jadi biar kelihatan. Adjusting sebentar. Ini kayaknya nggak masuk. Kurang ya segini lah ya. Ya. Segini aja kali ya. Oke, terus kita atur. Salah kok. Kenapa buka color setting? Kita samakan apa namanya? Aku mau nyari apa ini? Sebentar. Kita samakan warnanya. Itu kan masih belum sama tuh warnanya antara background dengan si bonekanya. Kita pakai tools match color. Jadi objek, terus source-nya bentar, kita adjust ini dulu deh. Kita adjust penempatannya dulu deh. Kasih shading, jadi biar dia kayak nempel gitu di lantainya. Terus karena shading lagi ya, ditambahin shading di bagian bawah. Sebetulnya ini paling penting ini, biar kelihatan nempel. Agak challenging memang, tapi oke, masih shading di belakang bonekanya. Jangan terlalu gelap. Kurang sedikit kayaknya. Nggak cukup ya. Tambahin lagi deh. Kurang gelap. Ini ada yang ganggu nih. Bentar. Oke, habis itu kita lihat. Habis itu coba kita samarkan dengan ini ya. Samarkan dengan model-model apa sih namanya? Vignette ya namanya. Kita bikin square. Terus kita pakai efek lens blur. Gaussian blur. Terus ya seperti ini. Terus kita blending. Ya. Jadi seperti inilah ya. Tapi masih belum kelihatan menyatu ini. Mana ini caranya? Coba kita sebentar, kita tambahin, kita grup dulu semuanya layer punyanya boneka setan. Kita kasih nama boneka setan. Kita pakai atur vibrance-nya kali. Jadi vibrance bonekanya kita samain dengan warna-warna yang ada di background. Jadi biar nggak terlalu vokal gitu bonekanya. Terus kita juga bisa ngatur kurva pewarnaannya. Ini sih model-model Silent Hill gitu ya. Silent Hill warna-warna gini. Silent Hill atau Resident Evil yang ke berapa itu? Oke. Udah ngeblend ya. Jadi ini gambar awal seperti ini. Terus kita jadiin aksesoris juga kali ya di backgroundnya biar kelihatan nggak kaku gitu aja. Jadi kayak tempelan gitu. Terus nanti kita gambar kayak selotip gitu buat ditempelin gitu. Kok serem sendiri aku yang liatnya ini.
Oke, terus kita blending biar kelihatan ya sedikit aja, jangan terlalu lecek-lecek amat. Segini, kurang. Ya, biar kelihatan. Ya, biar nggak terlalu inilah. Ntar kita potong, kita bikin motif kayak sobek gitu. Pakai drop shadow biasa aja. Kita atur-atur jadi kayak nempel di temboknya. Terus berikutnya kita tambahin ya bayangannya, karena itu yang sebelah kiri kan biar kelihatan sedikit ngangkat gitu. Terus habis itu kita bikin selotip. Kita bikin selotip, gimana caranya? Ini putih terus dikurangi opacity-nya gitu ya. Nah ya, ya kira-kira kayak gini lah ya. Nggak usah di blending kali ya, gitu aja, kecil soalnya. Terus kita duplikasi, kita skew biar nggak kelihatan sama objeknya. Taruh sini, udah oke nih, sudah jadi. Untuk posternya, terus kita apa ya? Sekarang udah ngeblend sih ini. Kita kasih watermark aja. Bingung aku mau ngasih. Mau ditambahin apa sebelah kanan? Sorry, kiri. Kirinya boneka maksud saya. Oke, kita kasih watermark aja. Ini logoku. Terus segini lah ya. Segini, terus blendingnya kita benerin. Blending kita benerin, at least biar nyatu kayak di temboknya itu. Sebentar, kalem, sabar. Ya kayak gini lah ya. Teratur, terus kita rapihkan itu. Ntar kita kasih nama dulu lah, biar nggak bingung. Kita rapihkan, kita hapus eksesnya. Sudah selesai. Oke. Terus habis itu apalagi nih? Kita copy, kita color grading kali ya. Kita color grading atau kita tambahin aksesoris haze. Haze itu kabut bahasa Indonesianya. Kita kasih kabut. Biar lebih ngeblend gitu pinginnya kelihatannya. Kayak gini, terus kita duplikasi, kita coba ini. Enggak deh. Kita coba pakai kamera raw. Sebenarnya tinggal ini sih, tinggal kayak temperaturnya aja biar nggak kelihatan kuning gitu. Sama exposure kita atur vibrant, sisanya udah biarin. Oke. Udah horror banget ini. Atau teman-teman bisa juga pakai gradasi. Kita pakai biru sama kuning. Kita pakai gradasi, terus kita blend. Kayak gini lah ya, blending hasil akhirnya. Dari foto ini berubah menjadi foto ini. Selesai juga. Jadi begitu ya teman-teman, sekilas proses digital imaging dari gambar tangan anakku, aku rubah ke digital imaging.
Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini ya. Belum cabut. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya dengan tips dan trik atau speed art yang baru. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.